Jadi oligarki itu bersatunya penguasa dan pengusaha. Jadi pengusaha ini tentunya kan mengambil manfaat dari kekuasaan itu, mengumpulkan pundi-pundi modal sebesar-besarnya untuk kemudian membayar kekuasaan tadi itu. Sehingga dengan demikian dia akan aman untuk penguasa berikutnya. Jadi waktu diketok itu, disahkan itu, ternyata draftnya tidak pernah dibagikan. Terus kemudian semua setelah itu baru ada pernyataan dari Balik, oh ya nanti akan direvisi. Ini logika terbalik. Dalam persoalan mematikan MIK ini kan sebuah kejahatan melawan demokrasi yang sudah ada di parlemen sendiri. Kan itu masalahnya kan. Jadi polisi itu semestinya dia mengawal para unjuk rasa, mengawal demonstrasi. Terjadi di Bengkulu. Kenapa di Bengkulu itu aman? Karena polisi itu mengawal mereka untuk menyampaikan pendapat. Ya kan, kita datang ke MK, jangan harap itu. MK itu wakil negara, pemerintah dan wakil DPR. Hakim MK itu seperti menjadi legitimator. Hakim MK itu seperti office boy. Suka disuruh-suruh. Nah, kalau seorang presiden sudah kena diktator, untuk apa dia berkuasa? Kalau lama-lama dia kejatuh juga. Saya punya kesimpulan gini, Pak. Di Senayan itulah sumber masalah. Ya, si Harun Masiku misalnya kan, kenapa Harun Masiku itu tidak pernah dicurkan oleh PDIP? Kan itu masalahnya kan. Ini salah satu diantaranya bukti bahwa hasil itu tercurah. Kalau dia ditangkap, diproses dia buka, oh hancur itu PDIP. Nah ya itu masalahnya. Jangan-jangan si pejabat itu agen. Jangan-jangan mereka ini agen ini. Jadi kalau rakyat marah nggak salah. Nggak salah, rakyat marah nggak salah. Kita ini kalau urusan janji dari mulai wali kota Solo, kemudian menjadi gubernur DKI sampai ini saya sudah hitung janjinya amburadul. Tapi dia katanya rindu terhadap demonstrasi katanya. Begitu di demo akhirnya lari terbirit-birit kabur sana kabur sini. Maka saya nggak kenal. Kalau faktanya terkait dengan Ahok, Sistem hukum kita Eropa kontinental, bukan Anglo-Saxon. banyak ngomong deh lu. Janganlah udah diputuskan Meriam Bellina. Draftnya baru diperbincangkan di antara kementerian. Jadi belum ada apa-apa. Jadi boro-boro undang-undang. Negara liberal sekalipun masih memegang landasan etika. One TV One. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat. Apalagi sangat famili. Hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut, jangan menghadang. Bicara yang lantang, jangan hanya diam. Kantong safarimu kami titipkan, masa depan kami dan lebih ini. Dari Sabang sampai Merauke, saudara dipilih bukan di lotre, karena kami kenal siapa saudara. Kami sudi memilih para juara, para juara sejarah. Jadi bang, menurut saya Pak, awalnya dimulai waktu kudeta konstitusi itu berlakunya Undang-Undang 45. Sejak itu kedaulatan rakyat tidak ada, sudah diambil alih oleh partai-partai. Makanya dia bersama sombong, arogan, nggak nganggap rakyat. Kan kita tahu setelah
Undang-Undang Dasar 45 palsu diberlakukan, ada berapa puluh, 70 lebih undang-undang. Nah, sekarang mau disatukan lewat Omnibus Law, gitu loh. Itu yang menurut saya ini adalah penyempurnaan pengkhianatan terhadap rakyat itu, gitu menurut saya. Menurut sampean gimana? Ya, jadi begini, Dr. Jul, saya melihat bahwa kenapa hari ini terlihat setelah reformasi, 20 tahun reformasi, kita bukan semakin hari semakin maju menjadi negara yang kuat dan hebat. Malah setelah amandemen Undang-Undang 45 itu aslinya dibuang, kemudian diamandemen menjadi undang-undang baru, ya kan? Lalu kemudian sekarang ini melahirkan berbagai macam goncangan-goncangan, kerusakan-kerusakan. Seperti disebutkan tadi, kedaulatan rakyat tidak berdaulat lagi. Kemudian kekuasaan dikendalikan oleh segelintir oligarki beberapa orang. Jadi oligarki itu bersatunya penguasa dan pengusaha. Jadi pengusaha ini tentunya kan mengambil manfaat dari kekuasaan itu, mengumpulkan pundi-pundi modal sebesar-besarnya untuk kemudian membayar kekuasaan tadi itu. Sehingga dengan demikian dia akan aman untuk penguasa berikutnya. Nah, inilah akhirnya menimbulkan situasi di mana rakyat itu semakin hari tergerus, ya kan, kehidupannya. Dia tidak berdaulat lagi. Dia diikutkan dalam setiap pemilihan. Tetapi setelah itu rakyat nggak dianggap. Seperti sekarang ini misalnya. Protes yang begitu hebat yang kemarin kita saksikan beberapa hari demo ini terhadap undang-undang Omnibus Law atau oleh para aktivis mengatakan undang-undang Ciloko ini. Nah, ini kan berawal dari tadi itu. Berawal dari di mana amandemen ini kemudian melahirkan kudeta konstitusi tadi itu, lalu kemudian sekarang ini disempurnakan seperti Dr. Jul tadi, disempurnakan kudeta konstitusi menjadi sempurna dengan adanya lahirnya Omnibus Law ini. Dia memeras semua undang-undang dari 7 undang-undang itu hanya menjadi satu undang-undang. Nah ini kan, dan kemudian ini sudah diprotes oleh rakyat. Tetapi ya sepertinya para istana dengan oligarkinya itu merasa kekeh tetap bertahan. Padahal ini jelas kan salah. Penguasa itu harus mendengar rakyat. Ya kan, itu masalahnya kan. Karena kedua itu di tangan rakyat. Yang menarik kan gini, penyimpangan waktu terjadinya kudeta konstitusi. Ya. Kan harusnya MPR memang tidak berhak, karena ada tap MPR tentang referendum. Ya. Itu diambil dulu, sehingga dilepas dulu, dihilangkan dulu. Ini juga gitu saya lihat ya. Jadi waktu diketok itu, disahkan itu, ternyata draftnya tidak pernah dibagikan. Terus kemudian semua setelah itu baru ada pernyataan dari Balik, oh ya nanti akan direvisi. Ini logika terbalik, menurut saya itu logika terbalik. Nah, ini kan yang harus diluruskan. Nah itu. Jadi memang kita melihat bahwa seperti yang juga Bapak Ridwan Saidi sering mengatakan bahwa undang-undang ketok making, ya kan, Undang-Undang 45 palsu ini undang ketok making yang tidak masuk dalam barang negara, tidak melalui referendum, kan itu masalahnya kan. Kemudian sekarang ini ditiru di dalam RUU Omnibus Law ini. Jadi acak-acakan, ya kan, kemudian pada saat paripurna pun konsepnya itu malah mereka ribut di dalamnya karena tidak ada konsepnya, tidak ada. Nah itu. Jadi bagaimana kita bicara sebuah undang-undang yang nanti akan mengayomi masyarakat ini, negara ini, tepat seperti itu bentuknya. Saya yang tertarik itu kan, jangankan rakyat, antar mereka sendiri. Iya, sudah saling ikut menyebut. Kan lihat kemarin. Contoh dalam kasus MIK misalnya. Waktu sesuatu yang tidak sependapat, tiba-tiba mic-nya dimatikan. Dimatikan. Ya. Mode demokrasi apa? Nah itu makanya saya memandang bahwa dalam persoalan mematikan MIK ini kan sebuah kejahatan melawan demokrasi yang sudah ada di parlemen sendiri. Kan itu masalahnya kan. Mestinya kan yang menyampaikan suara dari sebuah partai itu, dia harus diberi hak untuk bicara. Dia nggak bisa langsung serta-merta dimatikan mic-nya. Ini kan mematikan demokrasi dia. Dia mewakili berapa banyak konstituen di belakang dia. Kan itu masalahnya kan. Itu. Jadi memang saya melihat tidak ada cara lain. Nah, menurut saya kita kembali bahwa MPR ini yang menjadi representasi rakyat itu dihidupkan lagi. Nah, gitu. Kalau sekarang nggak bisa. Gitu. Rakyat ini seolah-olah memang sudah tidak berdaulat. Saya sepakat itu karena kenapa? Misalnya sekarang ini presiden ini menjadi proksi. Kalau presiden ini kita anggap proksi, dia tidak lagi menjalankan kedaulatan rakyat, suara rakyat tidak dengar, ya kan? Ini
tidak bisa kita beri sanksi dia karena MPR itu selevel dengan DPR. Tetapi kalau misalnya kembali Undang-Undang 45, presiden itu perbuatan yang celah, berkhianat misalnya kan, merusak negara, itu kita berhentikan. Kenapa enggak? Boleh kita berhentikan presiden seperti itu. Kalau kemarin itu umpama MPR-nya seperti dulu, seperti Undang-Undang Dasar 45 sudah dipecat. Sudah dipecat Buruh itu. punya wakil. Iya, punya wakil. Tidak bisa Tidak di jadi parlemen iya. jalanan. Kan Tidak bisa, itu betul. yang Betul. Nah, yang menarik ini, Ya. ketika terjadi penyampaian aspirasi di cara mereka, Ya. karena sudah buntu, Ya. nah dituduh aja ada yang nunggangi dan lain-lain. Ini terlalu naif. Dan menurut saya di dalam aksi kemarin itu polisi itu adalah alat negara, bukan alat kekuasaan. Jadi polisi itu semestinya dia mengawal para unjuk rasa, mengawal demo. Terjadi di Bengkulu. Kenapa di Bengkulu itu aman? Karena polisi itu mengawal mereka untuk menyampaikan pendapat. Di berbagai daerah yang lain itu digebuk, dipukuli mahasiswa dan lain sebagainya. Para demonstran sampai babak belur, bahkan ada yang dianiaya dan lain sebagainya. Ribuan orang itu. Ini dalam konstitusi, polisi itu bukan itu kerjanya. Polisi itu melindungi konstitusi, melindungi rakyat, bukan melindungi penguasa. Kalau penguasa salah, presiden boleh ditangkap sama polisi kok. Kenapa rupanya? Hah? Itu yang paling penting. Jadi jangan polisi kemudian diperalat oleh presiden. Tapi menurut Bang Rosi ada cara lain untuk menghentikan ini. Ya ada dong. Ya rakyat dong yang harus menghentikan, mengambil alih kembali kedaulatan. Jadi ini kita sarankan melalui forum diskusi yang santai dan ringan sore ini. Yang kita inginkan adalah bahwa kembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, ya kan? Kembali ke Undang-Undang 45 asli, kan begitu, ya kan? Dan saat sekarang ini rakyat tidak boleh berdiam diri. Saya minta sedapat mungkin rakyat itu kalau mendatangi parlemen untuk menyampaikan pendapat dia untuk kembalikan kedaulatan kami. Kalau begini kan akhirnya rakyat menerima, mereka bersenang-senang. Ya kan? Kekuasaan oligarki ini bersenang-senang menikmati kekuasaan ini dengan caranya sendiri. Ya kan? Kita datang ke MK, jangan harap itu. MK itu wakil negara, pemerintah dan wakil DPR. Menuju hakim MK itu Ya, adalah mereka. DPR dan Ya. ya jelas kamu. Dan jelas itu ada andilnya, nggak mungkin itu jebakan. Iya, jebakan. Jangan, sekali lagi saya sarankan kalau misalnya RUU masalah Omnibus Law ini, jangan sekali-kali bawa ke MK. Iya. Karena kita sudah pengalaman RUU KPK, kemudian RUU KPK, Minerba, kemudian Perpu Corona. Itu hakim MK itu seperti menjadi legitimator. Hakim MK itu seperti office boy. Iya. Suka disuruh-suruh sama istana sama Senayan DPR. Nah ini nggak boleh itu. Malah kalau memang MK itu tidak mengenai bubarin saja kan itu mendapat. Kenapa harus? Tapi di Undang-Undang Dasar 45 asli nggak ada. Nah itulah masalahnya kan. Jadi MK itu kita minta kalau seperti ini ya mungkin dalam hal ini karena teman-teman berpikir tidak efektif tidak perlu ke MK. Tapi kalau misalnya dibawa ke MK jangan diharap MK. Kita nggak bisa mengharap mereka. Karena mereka itu sekarang ini melaporkan diri sebagai pegawai atau office boy pemerintah atau DPR. Nah ini rusak kita jadi. Gitu. Yang menarik. Itu. Iya. Oke, ketemu lagi, Bang. Iya, oke. Ya, jadi gitu. Berarti tidak ada cara lain mesti kembali. Ya, kembali. Jadi saya berharap aksi besok ini terus. Karena selama kedaulatan ini belum kembali kepada rakyat, jangan berhenti. Karena kalau ini terus-menerus Nanti dituduh provokator. bukan itu provokator. Saya ingin supaya kita ini mendesak kita supaya kita betul-betul memiliki kedaulatan. Apa artinya kita hidup sebuah negara kita tidak berdaulat? Kalau rakyatnya nggak berdaulat, Ya, apalagi bangsanya. nah itu yang masalahnya kan. Pasti. Nah, jadi dari situ saya menginginkan bahwa suara-suara disampaikan oleh teman-teman buruh, teman-teman mahasiswa, teman-teman LSM, ya kan, bahkan NU, Muhammadiyah, kami, ya kan, dan lain sebagainya, semua elemen guru besar di kampus-kampus itu harus didengar, ya kan. Kalau tidak didengar, berarti nih penguasa sekarang ini jangan salah disebut otoriter atau diktator. Nah itu. Nah kalau seorang presiden sudah katakan diktator, untuk apa dia berkuasa? Kalau lama-lama dia akan jatuh juga. Saya punya kesimpulan ini, Pak. Di Senayan itulah sebenarnya sumber masalah. Ya betul. Ya, jadi waktu terjadi kudeta konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar 45, negara kita ini tanpa disclaimer. Betul, tidak ada. Kan dibilang presidensial, Ya. tapi semua pejabat eksekutif ditunjuk oleh parlemen. Ya. Tapi ketika terjadi masalah dengan Ya. orang-orang yang ditunjuk itu korupsi, dia lari. Dan saya kira ini perdagangan. Iya jelas. Ini politik transaksional. Ya. Melahirkan itu dagang sapi dia. Politik dagang sapi. Nah kalau dagang sapi kan seelit orang saja menguasai ini dan mereka saling mengkawan-kawan dan berdagang tentang info tentang jabatan dan lain sebagainya. Rakyat dapat apa dari itu? Rakyat
Ya, dia cuma dapat waktu pemilu itu. Ya, ini kasih beli putus suaranya. Dikasih kaos, ya kan beli putus suaranya dengan 50-100 ribu, kan itu dia. Bagaimana kita mengharapkan semua masa depan negara dengan sistem pemerintahan seperti ini, dengan konstitusi seperti ini, kan dengan rejim seperti ini, dengan partai politik seperti ini, kan itu masalahnya. Itu Dr. Jolo, ya. Jadi begini, menurut saya, dan juga sudah saya tulis di beberapa media, perlu majelis kehormatan dewan itu beraksi, ya kan, mengambil sikap atau bertindak terhadap meskipun Puan Maharani itu adalah ketua dewan sekalipun. Ya kan? Jangan takut akan tekanan atau ancaman, tetapi mereka harus menegakkan aturan. Biasanya kan yang lapor dari luar. Ya, jadi sekarang kan kita lihat, kemarin kan dengan mata telanjang kita melihat bagaimana seorang pimpinan sidang yang juga adalah ketua dewan itu membersihkan begini. Ini bukan melanggar etika, dia tapi melanggar hak demokrasi atau hak konstitusi si anggota dewan yang bicara itu, kan itu dia, Mas. Jadi perlu ada tindakan di situ, sebagaimana pernah tindakan terhadap Luhut Sitompul waktu itu. Majelis Kehormatan Dewan pernah menindak Luhut Sitompul dalam kasus pribadi dia waktu itu, ada laporan pengaduan dari keluarganya, lalu kemudian Luhut diberi sanksi, ya kan? Itu saya mendapat dari salah seorang mantan pimpinan Majelis Kehormatan Dewan itu. Jadi saya kira itu penting. Nah kalau tidak, ya bagaimana? Jadi berarti ini dampak dari berlakunya undang-undang palsu, ya, rusak. Rusaknya luar biasa. Luar biasa. Jadi di internal parlemen sendiri sudah saling menjegal, di luar parlemen juga menjegal. Polisi juga akhirnya bertindak bukan mengawal konstitusi, mengawal rakyat, malah mengawal kekuasaan, melakukan tindakan-tindakan brutal, penganiayaan dan lain sebagainya. Ini tidak benar. Ya, kita tidak bisa, kan sudah saya diskusikan. Tidak mungkin, tidak ada jalan lain. Kembali. Tidak ada solusi lain. Ya. Tidak ada. Kalau ingin perbaiki bangsa negara ini harus pakai. Yang di Senayan tidak mau melakukan, ya jangan kaget kalau nanti satu saat menduduki Senayan itu, mengambil alih. Ya, mengambil alih. Kalau tidak dipercaya. Karena memang sudah terjadi distrust. Iya, distrust. Sudah kepercayaan. Bahkan isu itu sudah diangkat kemarin, Mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya dalam spanduk. Bahkan saya lihat dari UGM sendiri, dari video-video yang itu, ya, memotori Mosi tidak percaya itu, kan itu masalahnya. Kenapa? Karena dalam bernegara itu suara rakyat sudah tidak dianggap, suara akademisi apalagi, suara guru besar apalagi, malah rektor-rektor di kampus-kampus itu mau menindas ya, mau jadi kekuasaan, menindas suara-suara. Padahal mahasiswa itu adalah calon pemimpin bangsa masa depan. Bagaimana seperti itu? Tidak punya kualitas. Nah itu masalah depan bangsanya, Anda berpikir. Nah, itu. Mereka karena untuk jadi anggota dewan itu kan harus mengeluarkan uang. Oh iya dia beli transaksional sifatnya kan gitu. Jadi mengumpulkan bahkan lembaga yang selama ini sudah terbukti korup, ya, KPU dan lain-lain. Kalau sudah satu terlibat pasti iya kasus Wan Setiawan itu jelas itu, Wan Setiawan itu dan ketangkap dan lain sebagainya itu jelas akan gunung es. Si Harun Masiku misalnya kan, kenapa Harun Masiku itu tidak pernah dimunculkan oleh PDIP? Kan itu masalahnya kan. Ini salah satu diantaranya bukti bahwa hasil itu transaksional. Kalau dia ditangkap, diproses secara dia buka, oh hancur itu PDIP. Ini pandangan yang saya rekam dari berbagai kalangan. Makanya kita tidak berani kan sampai hari ini. Ya. Sampai hari ini kita lihat desakan-desakan berbagai mana itu Harun Masiku ngumpet di mana? Atau jangan salahkan parlemen jalanan dong. Iya. Parlemen yang formal sudah tersumbat. Ya ini dengan undang-undang dasar palsu. Ya nggak nungguin kan? Bahkan saya punya kesimpulannya begini. Undang-undang dasar 45 yang asli dipalsukan, yang palsu dilanggar. Langgar, iya betul. Jadi melahirkan pemalsuan yang sempurna. Pengkhianatan yang sempurna. Begini ya. Kenapa saya menulis seperti itu? Karena saya melihat bahwa jika seorang penguasa sudah tidak dipercaya rakyat, dia tidak punya wibawa, tidak dihormati lagi, tidak dihargai lagi, kan itu masalahnya kan. Terus apa? Ya sebagai manusia kan punya rasa malu dong. Ngapain kita bertahan lama-lama? Suara Mahfud MD sendiri ngomong, jangan melawan suara rakyat. Itu masalahnya kan. Kalau rakyat sudah menghendaki, pada aksi kemarin itu di seluruh Indonesia itu, dari Papua sampai di Aceh, ya kan, di Jawa ini sampai di kota-kota kecil sekalipun, gitu loh. Ya kan, mereka itu kan artinya bahwa itu tidak bisa. Pak Harto saja, ketika dia di Mesir kemudian dia melihat demo seperti ini langsung nyatakan mundur. Karena apa? Dia sudah tidak percaya. Jadi jika seorang pemimpin
apakah dia presiden kepala negara, sudah seperti itu, ya kan? Harus punya rasa malu. Akhirnya kita tahu bahwa Iya. penurunan Pak Harto itu Iya. ada desain besar. Ada desain besar, kita tahu juga. Ya kan? Itu Ya sebagai kan? pintu masuk Iya. untuk membuat Undang-Undang Dasar 45 Bantu untuk bagaimana dia bisa Iya. menguasai negeri ini kan itu dia. Gitu. Tapi Jangan sampai kembali ke tadi, kalau memang ternyata misalnya sekarang ini apa penanganan masalah corona juga akhirnya tidak beres ya kan, kemudian apa namanya ekonomi kita terancam bangkrut dan lain sebagainya kan gitu, dengan resesi, dengan defisit ya kan, kemudian impor terus apa namanya itu apa membanjir tenaga asing bahkan salah satu di antara kecurigaan terhadap Omnibus Law ini, jangan sampai tenaga buruh pekerja kita itu ditekan lalu kemudian dia memasukkan tenaga asing Cina terutama yang sudah terjadi di dalam dalam apa nama proyek-proyek tambang itu sendiri yang kemudian diprotes di Aceh, di berbagai daerah, di Kendari dan lain sebagainya kan itu, di Batam dan lain sebagainya itu. Nah ini kesannya pejabat itu proksi juga ya. Nah iya itu masalahnya. Proksi ya melakukan kebijakan negara lain. Nah iya itu masalahnya. Jangan-jangan si pejabat itu agen. Agen. Jangan-jangan mereka ini agen ini. Jadi kalau rakyat marah nggak salah. Ah, nggak salah, rakyat marah nggak salah. Karena rakyat udah bodoh semua kan. Jadi saya kira mundur itu sebuah konsekuensi yang logis lah, ya kan. Gitu. Dan jangan salahkan ketika kritikan terhadap Gubernur itu biasa. Di Jepang itu perdana menteri dia janji kemudian ditepati janjinya. Kita ini kalau urusan janji dari mulai wali kota Solo kemudian menjadi gubernur DKI sampai ini saya sudah hitung janjinya amburadul. Tapi dia katanya rindu terhadap demonstrasi kan. Begitu di demo akhirnya lari terbirit-birit kabur sana kabur sini, bahkan dia melihat titik-titik yang dibilang sama Rocky Gerung gitu kan, dia pergi menemui titik kan bebek. Nah itu bayangannya kan gini, rakyat itu kayak bebek titik, nggak taunya banyak rakyat yang tidak bisa dikirim. Rakyat itu bukan dan itu penghinaan melanggar Pancasila, melanggar sila kemanusiaan dan beradab. Nggak boleh, manusia Indonesia itu manusia yang cerdas. Jangan-jangan yang jangan-jangan dia sebaliknya kan itu. Ya, tidak bisa, saya sudah bilang tadi, sudah masuk itu sudah menurut saya ini sudah pembohongan, gitu loh. Pembohongan itu ada di tap MPR tanpa nomor ini, ada faktanya. Oh dia menulis begini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah mengalami perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang disahkan 18 Agustus 1545. Kacau betul reaksinya kan itu. Kacau sekali. Udah jelas pembohongan. Pembohongan itu. Ya. Orang barangnya tidak sama. Nah, makanya kan melalui forum ini juga, melalui diskusi santai ini juga, saya mendesak secara pribadi juga mau teman supaya majelis yang sedang mengadili itu segera memutuskan itu. Ini Dr. Jul ini kan sedang di pengadilan Selasa ini katanya. Digantung lagi, diundur gitu. Saya nggak paham ini kerja majelis kita Indonesia. Nah, alasannya karena ada urusan keluarga. Nah, maksud itu ini urusan negara bukan urusan keluarga, bukan urusan nenek moyang. Menurut saya dari sisi pertahanan kita semakin hari semakin melemah. Kenapa? Karena proksi asing ini sebagaimana kemarin kita melihat proksi-proksi dalam pengertian bahwa serangan-serangan ke kita ini itu ternyata begitu sangat luar biasa. Nah, serangan-serangan ini kan melemahkan kita. Contoh serangan itu apa? Serangan dari sisi pertahanan misalnya kan. Kita punya kebebasan untuk berbicara. Tetapi misalnya teman-teman saya pribadi mengalami itu. Misalnya handphonenya di hack dan lain sebagainya, ya kan. Kemudian WA-nya juga seperti itu. Saya pernah mengalami WA di hack, Facebook saya di hack, ya kan, Twitter saya di hack dan lain sebagainya. Begitu juga Instagram. Nah, ini maksud saya, loh, biarlah kita ini demokrasi berbicara, menyampaikan, mengkritik. Tapi kalau misalnya ini pun dibendung, terus kita melihat negara ini tubir jurang kehancuran, kita berdiam. Satu, itu. Jadi kebebasan berpendapat dan pers itu dibatasi. Yang kedua, aksi yang begitu besar, coba mana ada media nasional, media mainstream yang meliput, paling hanya beberapa. Tapi aneh loh. Yang ramai media asing, Amerika, Cina, Al Jazeera, Jepang dan lain sebagainya gitu kan, Korea dan lain sebagainya. Jadi kenapa? Kok media luar itu? Nah ini kan berarti bahwa
ada sesuatu yang rusak di negeri kita ini. Jadi ini artinya menutup situasi yang sebenarnya, gitu loh. Kalau misalnya masyarakat ini tahu, pasti akan ngomong semua. Nah itu jadi dengan itu maka kita menginginkan bahwa keran untuk bersuara berbicara itu dibuka seluas-luasnya, tidak usah takut. Kalau orang nggak bikin salah, kan harus takut. Iya. Informasi itu masalahnya. Terus masalah ekonomi juga seperti itu kan. Ya meskipun dengan ada pembagian ini pembagian Tapi itu, Pak, saya lihat ya, nggak bisa membendung itu. sejak amandemen itu, pelanggaran itu undang-undang dasar Yang parah, yang parah. undang-undang dilanggar. Iya. Seolah-olah kayak kita mau jalan di lampu merah. Iya. Saya tidak pernah melanggar lampu merah. Ya, Karena sebelum lewat ya. dibuat hijau semua. Iya. Kan gitu. Iya. Betul itu yang menurut saya ini negara tanpa konstitusi. Itu konstitusi dan akhirnya melahirkan pemimpin sakarapmu. Itu. Nah itu jadi saya kira itu. Jadi saya pesankan kepada para ya penghuni istana lah kalau kita mau bicara apa. Kembalilah ke jalan yang benar. Kembali ke jalan Siratal Mustaqim. Kalau Jangan- mau husnul khotimah. Iya, kalau mau husnul khotimah, kalau enggak ya suruh khotimah. Jangan salah kemudian rakyat menuntut apa haknya dia dan Iya. dia rame-rame mendatangi istana dan DPR kan itu. Katanya- Kali itu sumber masalah, sumber gaduh. Katanya Cak Nun ya. Iya. Katanya Cak Nun. Iya. Jangan sampai mati ditawan. Sampai ditawan Tahu rakyat sendiri ya. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana di Gedung DPR. wakil Rakyat memang orang hebat, bukan pulang teman-teman dekat awal pagi. Sanak samili hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut, jarang menghadang, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Kantong safarimu kami titipkan, masa depan kami dan negeri ini dari Sabang sampai Merauke. saudara dipilih Bukan di lotre, karena kami rakyat saudara. tak sudi memilih para juara, juara dia juara juara. Maka saya nggak kenal. Kalau faktanya terkait dengan Ahok, Sistem hukum kita Eropa kontinental, bukan Anglo-Saxon. Janganlah udah diputuskan Meriam Bellina. Draftnya baru diperbincangkan di antara kementerian. Jadi belum ada apa-apa. Jadi boro-boro undang-undang. Negara liberal sekalipun masih memegang landasan etika. One Kawan TV 1.